Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Zain El-Haq. I'm a student of Physics Education 2019, Sultan Ageng Tirtayasa University. How are you all? Hopefully you are in good health, so you can continue to follow this learning. Alhamdulillah, on this occasion, I can meet you, even touch not in person. In this time, we will study together. And the first, before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish? So, come on, let's learn. In this video, we are going to study about simple harmonic motion or getaran harmonik sederhana. Don't forget to pay and keep the spirit. Halo semua, kali ini kita akan belajar mengenai getaran harmonis. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui apa saja sih tujuan pembelajaran pada kali ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat pertama mengetahui definisi dari getaran harmonis sederhana, kemudian memahami konsep dari getaran harmonis, selanjutnya mengamati peragaan atau simulasi getaran harmonik sederhana pada ayunan bandul dan juga getaran pegas. Selanjutnya mendeskripsikan karakteristik getaran harmonis seperti simpangan, kecepatan, percepatan, dan gaya pemulih. Serta yang terakhir, mengidentifikasi penerapan konsep getaran harmonis pada kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut kepada pembahasan materi, silahkan kalian perhatikan animasi berikut ini. Jika digambarkan, gerak bandul pada animasi sebelumnya kurang lebih seperti ini. Peristiwa ini merupakan salah satu getaran harmonik. Nah, dari video ataupun animasi yang sudah ditayangkan, dapatkah kalian mendefinisikan apa itu getaran harmonik? Ya, getaran harmonik sederhana merupakan getaran atau gerak bolak-balik benda melalui suatu titik setimbang. Dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Adapun getaran harmonik sederhana ini memiliki 4 ciri, sehingga benda ini dikatakan bergetar harmonis. Pertama, gerakannya bolak-balik atau periodik, kemudian selalu melalui titik setimbang. Percepatan yang bekerja sebanding dengan simpangan benda, dan yang terakhir, arah percepatan yang bekerja selalu ke arah titik keseimbangan. Nah, teman-teman, GHS ini merupakan gerak periodik karena memiliki siklus, dan syarat penting terjadinya GHS adalah adanya gaya pemulih. Ingat ya, gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang arahnya selalu menuju titik kesetimbangan dan selalu berlawanan arah dengan simpangannya. Misalnya, kita memberi simpangan ke kanan. Nah, bandul ini akan berlawanan arah, yaitu ke kiri menuju ke titik setimbang. Ketika bandul ini mencapai titik maksimumnya di sebelah kiri, maka ia akan kembali ke kanan karena adanya gaya pemulih. Selanjutnya, kita akan lihat rumus atau persamaan dari gaya pemulih pada bandul dan juga pegas. Persamaan gaya pemulih pada bandul yaitu F sama dengan min mg y per L, dan persamaan gaya pemulih pada pegas yaitu F sama dengan min ky. Perhatikan teman-teman bahwa baik pada bandul ataupun pegas, rumus persamaan gaya pemulih memiliki minus di depan. Tanda minus menunjukkan bahwa gaya pemulih berlawanan arah dengan simpangannya. Setelah kalian memahami rumus dari gaya pemulih, kita coba aplikasikan pada contoh soal berikut ini. Ada sebuah gambar jika G sama dengan 10 M per S kuadrat, maka besar gaya pemulih pada bandul adalah
diketahui bahwa M sama dengan 500 gram atau 0,5 kg massa pendulum. Kemudian gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Y yaitu adalah panjang simpangannya adalah 3 cm, dan L yaitu panjang tali sepanjang 5 cm. Kemudian yang ditanya adalah gaya pemulih. Penyelesaian F sama dengan min mg Y per L, di mana persamaan gaya pemulih dari bandul. Kita langsung substitusi apa yang sudah kita ketahui tadi, di mana F sama dengan min 0,5 dikali 10 dikali 3 per 5, sehingga menghasilkan min 5 dikali 3 per 5. Dan hasil akhirnya adalah gaya pemulih pada soal berikut ini adalah min 3 Newton, di mana tanda minus artinya gaya pemulih arahnya berlawanan dengan arah simpangannya, sehingga besar gaya pemulih pada bandul adalah 3 Newton. Selanjutnya kita harus mengetahui dan juga memahami persamaan umum GHS, di mana yang pertama persamaan umum GHS untuk posisi, yaitu X sama dengan A sin omega T, di mana X merupakan simpangan posisi, A adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Kemudian persamaan umum GHS selanjutnya adalah untuk mencari rumus kecepatan, di mana V merupakan turunan dari persamaan simpangan, yaitu W dikali A cos omega T. Selanjutnya untuk persamaan percepatan itu merupakan turunan pertama dari persamaan kecepatan dan turunan kedua dari persamaan simpangan, sehingga persamaannya berbunyi A sama dengan min omega kuadrat A cos omega T, atau kita bisa menyimpulkannya dengan A sama dengan min omega kuadrat dikali X. Ya, selanjutnya kita masuk pada subbab periode dan frekuensi. Kalian pasti sudah mempelajari periode dan frekuensi bahkan sejak di SMP dulu. Nah, pengertian dari periode sendiri adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Sedangkan untuk frekuensi adalah banyaknya getaran yang bisa dilakukan dalam waktu 1 second. Sehingga persamaan dari periode dan frekuensi ini bisa ditulis dengan periode, persamaannya yaitu T besar itu periode sama dengan T dibagi N, di mana T adalah waktu dan N banyaknya gelombang. Kemudian untuk persamaan frekuensi adalah F sama dengan N per T, di mana N merupakan banyaknya gelombang dibagi T yaitu waktu. Dari kedua pengertian tersebut dan dua persamaan tersebut, antara periode dan frekuensi memiliki hubungan, yaitu hubungan antara periode dan frekuensi mereka saling berkebalikan, sehingga persamaannya dapat ditulis dengan T yaitu periode sama dengan 1 per F, atau frekuensi sama dengan 1 per periode, seperti itu. Ini hanya mengulas saja ya teman-teman, karena materi mengenai periode dan frekuensi sudah dibahas di bahkan sejak SMP dulu. Nah, pada materi kali ini periode dan frekuensi yang akan dibahas adalah periode dan frekuensi pada bandul dan juga pegas. Ya, sebelum kita mencari tahu persamaan dari periode dan frekuensi pada bandul dan pegas, perlu kalian ketahui terlebih dahulu bagaimana satu getaran pada pegas dan juga pada bandul itu terjadi. Nah, silahkan teman-teman perhatikan animasi berikut ini, di mana di sebelah kanan ada sistem yang bekerja pada bandul dan sebelah kiri ada pada pegas. Ya, sistem yang bekerja pada bandul bisa dikatakan satu getaran adalah ketika pendulum berada di titik A sampai kemudian bergetar kembali lagi ke titik A, sehingga itu dinamakan satu getaran. Atau lebih tepatnya dari titik A kemudian ke titik B, ke titik C, kembali lagi ke titik B, dan sampai kembali lagi ke titik A, itu dinamakan satu getaran. Begitupun pada pegas.
Setelah teman-teman memahami sub materi mengenai periode dan frekuensi, kita masuk pada subbab selanjutnya, yaitu periode dan frekuensi pada bandul dan juga pegas. Kita bahas satu-satu mengenai periode dan frekuensi pada pegas, di mana persamaan mengenai periode pada pegas yaitu T sama dengan 2V akar M per K, di mana T adalah periode, kemudian M adalah massa dan K adalah konstanta, sehingga persamaan ini dipengaruhi oleh massa dan juga konstanta. Adapun untuk frekuensi merupakan kebalikan dari periode, sehingga persamaannya yaitu F sama dengan 1/2V akar K per M, di mana F adalah frekuensi, K adalah konstanta, dan M adalah massa. Kemudian periode dan frekuensi pada bandul. Yang pertama, periode pada bandul persamaannya yaitu T sama dengan 2V akar L per G, di mana T adalah periode, L adalah panjang tali, dan G adalah gravitasi, sehingga periode pada bandul dipengaruhi oleh panjang tali dan juga gravitasi. Adapun untuk frekuensi itu juga merupakan kebalikan dari periode, sehingga persamaannya adalah F sama dengan 1/2V akar G per L, di mana F adalah frekuensi, G adalah gravitasi, dan L merupakan panjang tali. Untuk penjelasan mengenai persamaan periode dan frekuensi pada bandul dan juga pegas akan dijelaskan pada slide berikut. Setelah memahami materi mengenai periode dan frekuensi pada pegas dan juga bandul, kita sama-sama coba bahas contoh soal berikut ini, di mana pegas dengan konstanta 50 Newton per meter diberi beban yang masanya 20 gram, sehingga bergetar harmonik. Yang ditanyakan adalah periode getaran pada pegas tersebut berapa besar. Nah, diketahui K-nya itu atau konstantanya 50 Newton per meter, kemudian masanya 20 gram atau 2 kali 10 pangkat min 2 kg, dan yang ditanyakan adalah T atau periode. Kita langsung bahas penyelesaian menggunakan rumus yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu T sama dengan 2V akar M per K. Tinggal substitusi apa yang sudah diketahui tadi, sehingga 2V akar 2 kali 10 pangkat min 2 per 50 dihasilkan 2V 10 pangkat min 1 per 5, hingga hasil akhirnya periode getaran pegas yang yaitu 0,04 V. Ya, demikian video pembelajaran pada kali ini. Kita sama-sama dapat menyimpulkan bahwa getaran harmonis merupakan gerak bolak-balik benda melalui titik keseimbangan dan memiliki 4 ciri, yaitu di mana benda dikatakan bergetar harmonis ketika gerakannya bolak-balik atau periodik. Kemudian selalu melalui titik kesetimbangan. Selanjutnya percepatan yang bekerja sebanding dengan simpangan benda, dan yang terakhir arah percepatan yang bekerja selalu ke arah titik keseimbangan. Dan yang terakhir kemudian karakteristik getaran harmonis meliputi simpangan, kecepatan, percepatan, dan juga gaya pemulih. Terakhir ada sebuah soal latihan untuk teman-teman kerjakan di rumah, di mana soalnya adalah sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonik dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 VT, dengan Y adalah simpangan dalam satuan meter, T adalah waktu dalam satuan second. Tentukan berapa besaran dari persamaan getaran harmonis tersebut. A. Amplitudonya, B. Frekuensi, C. Periode, D. Simpangan maksimum, E. Simpangan saat T sama dengan 1/60 second, dan F. Simpangan saat sudut fase 45 derajat, dan yang terakhir sudut fase saat simpangannya 0,02 meter. Silakan teman-teman kerjakan, dan untuk waktunya 1 minggu dari sekarang. Terima kasih kembali saya ucapkan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan
berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai, tetap jaga kesehatan, semangat selalu. Fattaqullaha mastata'tum, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.